Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Erik Swadana dengan NIM 2105531120. Di sini dosen pengampu saya itu Profesor Dr. Jokorde Gede Tirtanindya STMT di mata kuliah TM 3303 di Praktikum Metalurgi di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Nah, di sini untuk judul presentasi saya kali ini tuh mengambil judul Manufacturing Properties of Materials. Nah, untuk materi bahasan yang saya akan jelaskan di sini pertama ada tension test, hardness test, impact, dan metallografi. Nah, tension test yang pertama itu ada tension test. Nah, tension atau uji tegangan adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat mekanik seperti kekuatan, keuletan, ketangguhan, modulus elastis, dan modulus statis suatu spesimen yang akan diuji. Nah, ini merupakan salah satu contoh alat uji mekanik. Nah, ini merupakan alat uji UTM hidrolik. Dalam pengujiannya, bahan itu diuji ditarik sampai putus, nah, sehingga mampu dianalisa ketahanan tarik suatu bendanya. Adapun standarisasi yang biasa digunakan yaitu merupakan standarisasi dari ASTM AE8. Nah, untuk standar ASTM AE8 sendiri itu merupakan uji pengujian khusus bahan logam yang menjelaskan uji tarik unangsial pada logam pada suhu sekitar dan penentuan nilai karakteristik regangan saat putus atau pengurangan luas. Untuk alat eksperimen untuk uji tarik ini itu harus memiliki cengkraman atau grip yang kuat dan kekuatan tinggi atau pin stiff. Nah, di sini saya ada memiliki salah satu contoh uji tarik. Di sini merupakan di gambar A ini merupakan gambar spesimen uji tarik standar sebelum dan sesudah ia ditarik yang menunjukkan yang menunjukkan panjang aslinya dan panjang pengukuran akhirnya. Dan di sini terlihat gambar itu mengalami perpatahan. Dan di gambar B ini merupakan tahapan perilaku benda uji dalam uji tarik. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang ini. Nah, ini merupakan suatu tegangan. Dan ini merupakan suatu regangannya atau strain. Itu yang ini merupakan suatu sifat elastisnya dari suatu spesimen yang diuji merupakan suatu elastisnya, dan ini merupakan titik plastis atau titik di mana dimulainya suatu terjadinya lengkungan atau bengkokan. Nah, dan di sini ini merupakan suatu titik maksimum. Titik maksimumnya dari suatu spesimen itu. Dan ini merupakan titik perpatahan atau breakpoint. Ini pada simulasi dari spesimen yang diuji, waktu dia baru mengalami elastisitas sampai dia itu mengalami titik maksimum ke titik putus atau titik breakpoint. Lalu yang kedua itu ada hardness test. Nah, untuk hardness test sendiri itu atau uji kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan. Ada beberapa macam metode uji kekerasan yang standar untuk menguji kekerasan logam. Yang pertama itu ada pengujian Brinell, Oxwell, dan Vickers. Nah, mungkin yang pertama itu ada pengujian Brinell test. Nah, Brinell diperkenalkan oleh J.A. Brinell pada tahun 1900. Tes ini melibatkan penekanan baja atau bola tungsten karbida yang berdiameter 10 mm atau 0,4 in. Nah, pada permukaan dengan beban biasanya itu sampai dengan 500, 1500 atau 3000 kg. Nah, di sini saya ada memiliki video contoh
penayangan dari penggunaan Brinell test atau tes Brinell. Nah, di sini ada indikator yang menyentuh permukaan dari spesimen. Nah, ini. Nah, lalu diamati menggunakan mikroskop. Nah, ini hasil pengamatan dari mikroskop. Nah, lalu yang kedua itu ada Foxwheel test. Dikembangkan oleh S.P. Foxwheel pada tahun 1922. Nah, tes ini tuh mengukur kedalaman penetrasi, bukan diameter lekukan. Nah, identor ditekan pada ke permukaan. Pertama dengan menggunakan beban yang kecil dan kemudian dengan beban yang besar. Nah, mungkin dapat dilihat pada contoh video sini. Nah, ini merupakan metode pengujian Foxwheel test. Di sini spesimen pertama itu diberikan tekanan yang kecil. Nah, lalu diberikan penekanan yang tinggi. Nah, lalu yang ketiga itu ada Vickers test. Nah, tes ini tuh dikembangkan pada tahun 1922 dan sebelumnya dikenal sebagai berlian uji kekerasan piramida. Nah, yaitu menggunakan indentor berlian yang berbentuk piramida dan beban yang berkisar dari 1 kg itu sampai dengan 120 kg. Nah, mungkin bisa dilihat juga dari contoh pengetesannya. Nah, di Vickers test atau Hermet test. Nah, ini merupakan suatu spesimennya. Nah, lalu dia itu diamati menggunakan mikroskop. Nah, ini merupakan pengamatan dari mikroskopnya yang berbentuk seperti piramid. Nah, mungkin kita lanjut di impact test atau uji impact. Nah, apa itu uji impact? Nah, pengujian impact itu merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan, transportasi, atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya itu terjadi secara perlahan-lahan, melainkan datang secara tiba-tiba. Nah, mungkin di sini ada dua gambar ya. Nah, yang pertama itu ada di gambar A, yaitu menggunakan metode IZOT. Nah, metode IZOT itu merupakan dia itu benda itu ditopang pada satu ujung dari blok countervailernya. Lalu gunanya itu untuk mencari ketangguhan dari suatu spesimen yang diuji. Nah, lalu yang kedua di sini itu ada menggunakan metode Charpy. Nah, untuk metode Charpy sendiri, itu spesimen itu ditopang pada kedua ujungnya. Nah, seperti contoh yang ini, yaitu ditopang. Lalu untuk standar pengujian laju tegangan yang tinggi itu yang menentukan jumlah energi yang diserap oleh bahan selama terjadinya perpatahan. Nah, untuk contohnya itu yang ini. Ini merupakan skala. Dan ini itu merupakan posisi awal dari palu yang digunakan untuk menumbuk spesimen yang di sini. Dan ini merupakan landasannya. Dan ini merupakan nilai akhirnya atau posisi akhirnya. Next. Nah, mungkin yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang metalografi. Nah, metalografi adalah perpaduan ilmu dan seni yang mempelajari tentang struktur mikroskopis logam
dan paduan menggunakan mikroskop optik, mikroskop elektron, dan jenis mikroskop lainnya. Nah, untuk kinerja dan sifat material, terutama sifat mekanik logam, ditentukan oleh struktur mikro. Dengan menganalisis struktur mikro material, maka kinerja dan kendaraan saat digunakan dapat dipahami dengan lebih baik. Nah, mungkin di sini untuk tahapan uji metalurgi. Nah, di sini untuk cakupan yang biasa digunakan untuk materi uji itu besi cor, baja, dan paduan. Nah, berikut ini adalah tahapan proses metalografi. Nah, yang pertama itu cutting, mounting, grinding, dan polishing, etching, mikroskop optik atau dilakukan pengamatan, dan yang terakhir itu merupakan metalografi. Nah, mungkin untuk sini yang pertama itu ada proses cutting atau proses pemotongan spesimen. Nah, dalam metalografi, proses cutting itu adalah proses pemotongan material yang akan dianalisis struktur mikronya. Nah, proses ini tuh menggunakan mesin cutting seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, ini tuh gunanya hanya untuk memotong spesimen yang akan diuji. Lanjut di proses mounting. Nah, proses mounting adalah proses penambahan material resin pada sekitar material atau sampel untuk memudahkan dan mengamankan proses grinding dan polishing. Terus itu menggunakan mesin cutting. Nah, mungkin untuk bagaimana cara membuat resin itu mungkin pertama itu kita tuh buka pertama itu penutup silinder presnya ini, lalu ambil material sampel yang ingin resin, lalu taruhkan silinder press dan kita tambahkan resinnya, lalu biasa itu kita setting di sini berapa lama pemanasan dan pendinginan yang kita inginkan. Nah, lalu kita tutup silindernya itu, lalu bisa kita jalankan program mesinnya. Lalu yang ketiga itu ada proses grinding dan polishing. Nah, mungkin di proses grinding atau polishing ini pada dasarnya adalah proses penghalusan permukaan pada material untuk memudahkan observasi. Tujuan dalam proses penghalusan permukaan ini adalah supaya permukaan sampel yang akan diproses atau di grinding dan di polishing itu berada dalam kondisi mirror like finish atau tidak ada goresan. Nah, biasanya itu di sini tuh pertama itu menggunakan amplas yang berukuran kasar dulu, lalu dia tuh ke ukuran yang agak halus. Nah, mungkin untuk caranya itu pasang kertas amplas pada part yang dialiri dengan air. Nah, lalu pastikan posisi saat kita mengamplas itu tegak. Lalu setelah proses polishing itu dengan polishing itu selesai, sikat, lalu kita sikat dengan air, sikat dan air. Lalu kita tambahkan larutan aluminium cair. Lalu kita lakukan proses polishing lagi. Lalu kita pastikan posisinya lagi tegak lurus dengan sedikit penekanan agar nanti hasilnya menjadi lebih baik. Nah, mungkin di sini ada proses pembuatan nital 2% dan proses pembuatan etching. Nah, proses etsa adalah proses yang bertujuan untuk memunculkan struktur mikro pada logam atau material sampel dengan menggunakan cairan etsa. Nah, setiap jenis material logam itu menggunakan cairan etsa yang berbeda-beda. Untuk besi dan baja itu dia itu secara umum biasanya itu menggunakan cairan etsa yang digunakan adalah nitrat 2%. Nah, mungkin untuk cara penggunaannya itu cukup mencelupkan material sampel selama 5 detik, kurang lebih itu selama 5 detik.
Nah, terus pastikan semua permukaannya itu terlapisi oleh cairan Elsa. Nah, setelah dicelupin, nah bersihkan dengan air dan sabun. Lalu semprot dengan angin, bisa menggunakan kompresor atau menggunakan hair dryer. Nah, lalu kita pindah ke slide terakhir atau di Microsoft Optic. Nah, Microsoft Optic adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan analisis melalui pengamatan material seperti struktur fasa, butir, orientasi butir, jarak, atom dislokasi, topografi, perpatahan, dan sebagainya. Nah, pada metalografi, secara umum yang akan diamati adalah dua hal, mikrostruktur atau struktur makro dan mikrostruktur atau struktur mikro. Nah, untuk struktur makro, dia itu menggunakan stereo dengan perbesaran maksimal 50 kali. Nah, bisa dilihat di gambar 3.12 ini merupakan Microsoft yang digunakan untuk mencari struktur makro dari benda uji. Dan sedangkan untuk struktur mikro itu menggunakan Microsoft metalografi dengan perbesaran 50 kali sampai bisa 1000 kali lebih tajam. Nah, seperti di gambar 3.12 ini. Nah, ini merupakan alat uji dari metalografi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.